digunakan di laboratorium klinik memiliki banyak sekali macamnya. Alat-alat tersebut dibedakan berdasarkan fungsi dan juga cara kerjanya. Salah satu di antara alat-alat laboratorium klinik tersebut adalah alat hematologi analyzer. Di sini saya Vito Vanessa Radikara, NIM 1913131015 mau mengenalkan secara singkat mengenai alat hematologi analyzer tersebut. Hematologi analyzer merupakan suatu alat yang biasa digunakan oleh seorang analisis kesehatan untuk mengukur sampel yang berupa darah. Alat ini biasa digunakan dalam bidang kesehatan atau kedokteran. Hematologi analyzer mampu menampilkan data hematologi rutin seperti halnya kadar hemoglobin atau Hb, MCT, MCH, RDW, lab, leukosit, trombosit, menghitung jenis leukosit sehingga dapat membantu mendiagnosis penyakit yang diderita oleh seorang pasien seperti kanker, diabetes, dan lain-lain. Untuk fungsi dari alat hematologi analyzer ini adalah untuk memeriksa darah lengkap dengan cara mengukur serta menghitung sel darah dengan cara otomatis berdasarkan impedansi aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilalui. Yang kedua, untuk pemeriksaan hematologi rutin yang meliputi hitung sel leukosit, hitung jumlah sel trombosit, dan pemeriksaan hemoglobin. Untuk kelebihan dari alat ini itu ada beberapa hal, yaitu sampel tidak terlalu banyak. Yang kedua, efektivitas waktu. Dan yang terakhir, ketepatan hasil pemeriksaan. Sedangkan untuk kerugian dari alat hematologi analyzer ini yaitu tidak mampu menghitung sel yang abnormal. Cara kerja dari alat hematologi analyzer yaitu ada beberapa langkah. Yang pertama, sampel darah yang digunakan harus dipastikan sudah mungkin dengan menggunakan antikoagulan. Yang kedua, tekan tombol whole blood atau WB pada layar monitor. Yang ketiga, tekan tombol IP dan masukkan nomor sampel yang akan digunakan, lalu tekan enter. Selanjutnya, tekan bagian atas tempat sampel yang berwarna ungu untuk membuka tempat sampel. Kemudian, letakkan sampel di dalam adaptor. Tutup tempat sampel dan tekan run. Selanjutnya, hasil akan muncul pada layar secara otomatis. Dan langkah yang terakhir yaitu mencatat hasil pemeriksaan. Alat hematologi analyzer dibagi menjadi 3 jenis. Untuk jenis yang pertama adalah jenis semi otomatis, di mana dilusi dilakukan secara manual. Contoh untuk jenis yang semi otomatis yaitu merek Seltak dengan tipe MEC 5208 yang dibuat oleh Nihon Kohden yang memiliki fitur menghitung WBC, RBC, platelet, dan Hb. Untuk jenis yang kedua adalah jenis otomatis WBC 3 part, di mana dilusi, hemolyzing, count, display, dan printout dilakukan secara otomatis. Contoh untuk jenis otomatis WBC 3 part yaitu merek Seltak dengan tipe MEC 6318 yang dibuat oleh Nihon Kohden yang memiliki fitur untuk menghitung 3 jenis WBC, RBC, platelet, dan Hb. Untuk jenis yang ketiga adalah jenis WBC 5 part, di mana pengambilan sampel, dilusi, hemolyzing, count, display, dan printout dilakukan secara otomatis. Contoh untuk alat ini yaitu merek Seltak F dengan tipe MEC 8222
yang dibuat oleh Bjorn Gordon yang memiliki fitur menghitung 5 jenis WBC, RBC, platelet, dan HB. Untuk yang selanjutnya adalah spesifikasi. Di sini saya mengambil merek Zeltag F dengan tipe MAC 8222. Untuk rasio pengenceran dari alat ini, pada darah vena volume sampel 30 mikroliter, 35 mikroliter, dan 55 mikroliter. BC per HGB 1200 banding 1, 600 dibanding 1, dan 200 dibanding 1. RBC per PLT 240.000 banding 1, 120.000 banding 1, dan 40.000 banding 1. Untuk pra pengenceran darah, volume sampelnya 10 mikroliter dan 20 mikroliter. WBC per HGB-nya 1200 banding 1, 600 banding 1. RBC per PLT-nya 240.000 banding 1 dan 120.000 banding 1. Untuk penghitungan waktunya, pada alat ini 45 detik per sampel atau 80 sampel per jam. Untuk displaynya, di sini digunakan LCD 8,4 inch dengan TFT tipe warna LCD dengan tombol layar sentuh. Resolusinya 600 x 800 dots. Ukuran layarnya 170,4 x 127,8 mm. Yang ditampilkan pada layar yaitu data numerik, statogram, histogram, kondisi pengukuran, pesan alarm, pesan lainnya, dan juga semuanya itu dapat menggunakan tombol layar sentuh. Yang selanjutnya adalah penyimpanan data. Penyimpanan data yang digunakan data numerik untuk semua parameter terhitung hingga 400 sampel, dan histogram dan statogram hingga 60 sampel. Untuk kondisi lingkungan yang dibutuhkan alat yaitu suhu penyimpanan minus 20 sampai 60 derajat Celcius, suhu operasional antara 15 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan penyimpanan antara 10 sampai 95% tanpa kondensasi, kelembapan operasional 30 sampai 85% tanpa kondensasi, tekanan atmosfer penyimpanan 70 sampai 106 kPa, tekanan atmosfer operasional 70 sampai 106 kPa. Untuk kebutuhan dayanya, pada tipe MAC 8222J yaitu digunakan 110, 117 atau 127 volt plus minus 10% AC 50/60 Hz. Untuk tipe MAC 8222K menggunakan 220, 230 dan 240 volt plus minus 10% AC 50/60 Hz. Konsumsi daya yang digunakan pada alat ini yaitu 360 volt ampere. Untuk dimensi dan beratnya yaitu
613W, 550D, dan 583H dalam satuan milimeter. Untuk berat bersihnya kira-kira 55 kg plus minus 1 kg. Standar aksesoris yang digunakan yaitu fuse untuk tipe Mac 8222J yaitu 3 ampere dengan jeda waktu. Untuk tipe Mac 8222J maksudnya K dengan menggunakan 1,6A dengan jeda waktu. Alat hematologi analyzer ini itu bisa dijumpai pada laboratorium hematologi. Laboratorium hematologi adalah suatu tempat pemeriksaan cairan darah yang berhubungan dengan sel-sel darah dan biokimiawi yang berhubungan dengan sel darah. Nah, untuk pemasangan alatnya, yang pertama, tempatkan hematologi analyzer di tempat yang tepat. Kedua, sambungkan instrumen eksternal seperti printer, PC jika perlu. Yang ketiga, sambungkan kabel daya dan lakukan grounding jika perlu. Yang keempat, hubungkan pengencer, deterjen, reagen, hemolisis, dan wadah limbah ke penganalisis hematologi atau hematologi analyzer. Yang kelima, periksa apakah tabung pompa tidak terputus atau rusak. Yang keenam, nyalakan saklar laser di panel sisi kanan untuk pengukuran diferensial bagian UBC5. Yang ketujuh, nyalakan daya penganalisis hematologi dan hubungkan instrumen eksternal. Untuk yang kedelapan, utamakan hematologi analyzer. Yang diutamakan yaitu pada pemasangan. Untuk yang kesembilan, periksa pengaturan pada layar setting dan pastikan pengaturan tanggal dan waktu live untuk alat ini sudah benar. Yang kesepuluh, jangan lupa untuk mengkalibrasi hematologi analyzer. Yang kesebelas, sesuaikan gain untuk pengukuran diferensial bagian UBC5. Dan yang terakhir, periksa akurasi secara harian. Untuk pengoperasian alat hematologi analyzer itu ada 5 langkah. Yang pertama, hubungkan kabel power ke stabilisator atau stafo. Yang kedua, hidupkan alat dengan menekan saklar on-off yang ada di sisi kanan atas alat. Yang ketiga, alat akan melakukan self-check dan akan menuliskan pitch weight pada layar tampilan. Yang keempat, setelah melakukan self-check, alat akan otomatis melakukan background check. Dan yang terakhir, pastikan alat sudah ready sebelum digunakan. Nah, bagaimana untuk pemeliharaannya? Pemeliharaannya dapat dilakukan dengan banyak hal. Yang pertama, pastikan tidak ada goresan atau kotoran pada hematologi analyzer. Yang kedua, pastikan tidak ada kunci atau saklar yang rusak. Yang ketiga, pastikan tidak ada label yang robek atau lepas. Selanjutnya, pastikan tidak ada kebocoran. Pastikan juga tutup apertur bersih. Selanjutnya, pastikan lampu daya dan lampu laser menyala saat daya menyala. Kemudian, lakukan pembersihan dan pengecekan bagian alat. Selanjutnya, pastikan pesan tampilan ditampilkan dengan benar.
pastikan juga tombol pada layar sentuh beroperasi dengan benar. Tidak lupa untuk memastikan printer apakah dia berfungsi dengan baik. Selanjutnya, pastikan tanggal dan waktu sudah disetting dengan benar. Lalu pastikan kabel daya dan kabel ground terhubung dengan benar. Jangan lupa untuk mengkalibrasi alat. Kemudian pastikan pengatur sensitivitas dan ambang batas sudah benar. Pastikan juga keuntungan disesuaikan dengan benar. Untuk sirkuit listrik juga harus diperiksa, dan juga pastikan ke bagian latar belakang dan akurasi agar sudah sesuai. Pastikan juga tidak ada bahan habis pakai yang kurang sehingga barang tersebut cukup. Untuk yang selanjutnya adalah perbandingan harga dari beberapa merek alat. Yang pertama, untuk Wiseman dengan tipe AC310 harganya sekitar 63 jutaan. Untuk merek Seltak NEC 8222 harganya berkisar antara 14 juta hingga 30 juta. Untuk merek iCell 800 Fat harganya berkisar 49 jutaan. Untuk merek Mingrave PC20S harganya antara 14 juta hingga 95 jutaan. Untuk merek NWS 19669 harganya yaitu 55 jutaan. Dan yang terakhir untuk merek Tecom 8520 harganya 65 juta. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.